مستقيل فاعلون مستقيل فاعلون مستفعيل فاعلون مستقيل فاعلون مستقيل فاعلون مستقيل فاعلون
terbatasnya pengetahuan mereka. Kami terlahir dari seorang ibu yang buta akan guru, lalu dibesarkan dan dirawat bersama seorang ayah yang tidak bisa mengenal luasnya agama. Dengan keterbatasan mereka, kami dititipkan pada sebuah tempat yang dinamakan pondok pesantren dengan tujuan agar kami bisa mengenal siapa Tuhan kami, siapa Nabi kami, dan bagaimana agama kami. Mereka menitipkan kami agar kami bisa menjadi anak yang beradab, anak yang berilmu. Lalu kami diterima dan dibimbing oleh tangan haus dengan disebut guru. Ikhlasnya mereka adalah mendidik kami, yang bisa mengantarkan kami berarti di tempat ini. Mereka menanamkan tauhid di dada kami, memberitahu kami suatu cara untuk berdialog dengan Sang Pencipta negara. Ilmu yang mereka berikan kepada kami sudah lebih dari cukup untuk bisa menerangi gelapnya jalan kami. Terima kasih guru. Tanpamu kami bukan siapa-siapa. Engkau sudah bersedia lelah untuk kami, mengenalkan ilmunya Allah kepada kami. Engkaulah percikan terkecil dari nurnya Allah yang dikirimkan untuk kami. Wahai guruku tercinta, engkau cahaya yang mulia, yang berselimut etika, bela agama dan bangsa. Wahai guruku tercinta, engkau cahaya yang mulia, yang berselimut etika, bela agama dan bangsa. Di pagi yang sunyi ini, matahari menjadi saksi atas rasanya hati ini. Perpisahan telah terjadi, sunyi sepi telah terasa, membuat hati berbeda. Sunyi sepi telah terasa, membuat hati berbeda. Waktu demi waktu kita lalui bersama. Tapi mengapa waktu terlalu cepat memisahkan kita? Saat-saat ku ukir indah bersamamu, indahnya seperti langit yang biru. Tapi mengapa semuanya berubah menjadi
terdengar syair-syairnya itu dijadikan curahan hati kami. Pada pagi ini betapa cintanya kami melekat sampai akhir nanti. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu tadi, coba tadi apa? Video tadi itu dong udah ada. Dia apa? Pegang ini. Udah terlanjur jalan. Kepada mereka kami ucapkan terima kasih. Acara keempat, sambutan-sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Kepala Madrasah Sanawiyah An-Najah Al-Halim, Ustazah Dr. Anda Haji Hikmah Ridwan. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak anggota pembina Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Halimi, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah An-Najah Pondok Pesantren Al-Halimi, segenap mudabirat Pondok Anwarul Halim yang saya hormati juga, anak-anakku sekalian, santriwati baik yang sanawiyah maupun aliyah yang saya banggakan, yang saya sayangi, yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul dalam rangka acara tasyakuran dan perpisahan santriwati kelas 3 sanawiyah dan aliyah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, perlu diketahui bahwa kegiatan atau acara yang kalian laksanakan pada pagi hari ini memang sudah kalian rencanakan jauh sebelumnya, dan ini juga sebagai laporan kepada Bapak anggota pembina, Bapak Kepala MA, bahwa acara ini memang anak-anak sudah rencanakan jauh sebelumnya, merindukan untuk tampil di hadapan para guru-gurunya semua, tidak hanya di kalangan 2-3 orang guru, tetapi mereka sebenarnya sangat mengharapkan untuk tampil di hadapan semua pengurus Yayasan Pendidikan Al-Halimi, yakni di madrasah atau di aula. Namun karena satu dan lain hal, ya salah satunya ya karena di musim sekarang ini kita belum bisa menghadirkan semua
kegiatan, menampilkan semua kegiatan dan menghadirkan para wali santri kalian untuk bisa menyaksikan aktivitas kalian selama ini. Ya, ini supaya diketahui ya, bukan berarti tidak dihadirkan karena pelit, tidak mau dengan konsumsi. Terkait dengan konsumsi itu tidak ada sama sekali ya. Ini hasil kesepakatan musyawarah kami di lingkup Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Halimi, bahwa kalian tetap diacarakan, tetapi acaranya tidak menampilkan semua santri yang ada. Karena kalau ditampilkan yang sanawiyah atau yang mu'aliyah saja, bisa saja nanti yang tingkat RANI menjadi cemburu. Ya, artinya karena masing-masing bagian itu punya santri dan santriwan yang memang luar biasa, memiliki kemampuan bakat yang luar biasa yang harus ditampilkan dan disaksikan oleh para asatizah dan juga para wali santri kalian. Namun sangat disayangkan kita masih belum ada izin untuk melaksanakan apa yang kita inginkan secara sepenuhnya, karena izinnya ini bukan tidak diizinkan oleh pihak pondok atau pengurus dari pembina dan seterusnya, namun lebih-lebih yang tidak mengizinkan kita adalah dari pihak pemerintah yang harus kita patuhi ya, karena masih dihitung bahwa pada bulan ini masih ada corona itu ya. Ya, sabar saja. Insya Allah, walaupun kalian tidak disaksikan oleh semua guru, saya yakin semua guru juga ingin melihat penampilan kalian. Bukan berarti kalian saja yang ingin dilihat, disaksikan oleh guru-guru kalian, namun guru-guru kalian juga sangat mengharapkan penampilan kalian untuk bisa mereka saksikan. Nah, ini supaya kalian, kenapa kita tidak pondok khusus bisa melaksanakan sepenuhnya putra maupun putri kalau yang di madrasah tidak. Nah, ini supaya tidak terjadi salah pahaman ya. Kalau di pondok khusus putra putri itu adalah dia sifatnya non formal ya. Kalau kita yang di formal ini sangat terbatas ya, lebih-lebih kita tempatnya di pinggir jalan, selalu jadi sorotan. Tapi kalau di pondok khusus putra maupun putri itu tempatnya aman, nyaman, jadi mau adakan 24 jam insya Allah tidak ada yang nyalahkan ya. Jadi itu untuk diketahui, dan mudah-mudahan besok kalau ada izin dari pembina atau ketua yayasan, terutama sekali paling tidak di acara terakhir lah kalian bisa tampil ya. Tapi siap-siap aja kelas 3, kalaupun dipakai ya bersiap-siaplah, kalaupun tidak apa-apa. Nah, ini yang perlu saya sampaikan sebelum acara inti dimulai besok, baik untuk kalian yang akan perpisahan maupun kelas 1 dan 2. Bagaimana nasibnya kelas kita ini 1 dan 2? Kapan pulang, kapan ya kayaknya yang diperhatikan kelas 3 aja ini. Jangan cemburu ya. Kelas 1, 2 ya, kemarin saya sudah komunikasi dengan ketua yayasan, masuknya sama, masih hari ini dihitung masuk, bahkan sampai besok. Nah, selalu gitu saya izin, besok izin ketua yayasan supaya anak pondok ini bisa hadir. Bukan hadir ke aula untuk makan, minta nasi di aliyah maupun sanawiyah, tetapi harapan saya paling tidak mereka kehadirannya adalah bisa mengiringi kepergian perpisahan dari kakak-kakak kelasnya yang akan meninggalkan sekolah, artinya yang akan lanjut kuliah di tempat lain, mungkin karena tidak ada jurusan di sini, mau tidak mau harus keluar ya, apakah keluarnya ke UIN atau ke luar negeri ya. Ya, jadi itu kemudian ini untuk dimaklumi juga supaya besok untuk kelas 1, 2 bisa hadir ya. Dengan pakaian apa kita? Nah, itu. Apa pakaiannya? Kelas 1, 2? Bukan bebas, bukan pakaian pondok. Apa pakaian sekolah kalau hari Ahad? Pramuka. Nanti ya saya padukan. Saya kan belum ke sekolah. Saya ke sekolah dulu. Apakah di sekolah mengumumkan pakaian putih-putih, kemudian di sini pramuka, kan beda. Nanti kalau masalah itu bisa belakangan. Yang jelas untuk yang akan melaksanakan kegiatan perpisahan kelas 3 sanawiyah aliyah itu harus menggunakan identitas
Apa? Sudah tahu Pak pakaiannya? Jangan merah, bukan merah putih, putih hitam sama semua. Ya mudah-mudahan disetujui oleh kepala MA nanti ini supaya kelihatannya bagus seragam ya. Jadi tidak menggunakan identitas, kalau identitas nanti yang itu lain, yang ini lain. Tidak menggunakan baju pondok juga ya. Jadi kita pakai alma mater yayasan itu. Ya, anak-anakku sekalian, yang perlu saya sampaikan selain hal yang sudah sampaikan tadi, sebagaimana tadi yang kalau tidak salah dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Innasyirka la dzulmun 'adzim. Kurang lebih artinya ini nasihat Luqman kepada anaknya. Pertama, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kalian persekutukan Allah. Innasyirka la dzulmun 'adzim. Karena menyekutukan Allah itu adalah dosa yang besar. Ini artinya nasihat saya ini kalau kita kaitkan dengan apa yang dibaca tadi, kalian dituntut untuk mengamalkan ilmu, mempelajari dan mengamalkan ilmu yang sudah kalian pelajari. Karena kalau kita tidak belajar, apa yang harus diamalkan? Apa lagi? Quran, hadis, dan banyak lagi ilmu-ilmu lainnya, ilmu agama maupun ilmu umum. Kalian sudah pelajari itu semua. Yang kedua, lanjutan ayat tadi. Wa wasainal insana ya. Wa wasainal insana biwalidayhi. Kami perintahkan, wasiatkan pada manusia. Amalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu